Halo teman-teman, selamat malam. Saya Monggo hanya ini malam ya. Hari ini kita akan membahas tentang Ananias dan Safira yang berbohong kepada Tuhan. Nah, ini terdapat di Kisah Para Rasul ayat 5 dari ayat 1 sampai 11. Saya bacakan sedikitnya saja ya. Sisanya kalian bisa baca di rumah. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagai dari hasil penjualan itu, sebagai lainnya, dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Terus Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan bagian hasil penjualan tanah?" Dia saja sudah berjanji kepada Tuhan, dan dia berani membohong Tuhan. Saya biasanya sering berbohong kepada manusia, apalagi Ananias dan Safira ini berbohong kepada Tuhan. Nah, kalian nonton dulu ceritanya, baru kita lanjut ke saya mau ceritakan sedikit pengalaman ya. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. "Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan," kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati.
Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Dan sudah menonton video tadi tentang Ananias dan Safira. Karena dia berbohong kepada Tuhan, kita saya manusia suka berbohong. Tapi Ananias berbohong kepada Tuhan. Kita sering berbohong kepada Tuhan. Serahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan dan meminta maaf kepadanya. Jadi mereka tewas dan dikuburkan di samping Ananias dan Safira. Sebelum mereka mati, pas Ananias mati, Petrus datang ke rumahnya dan bertanya, Apakah ini harga tanah yang kamu jual sepenuhnya kasih kepada kami? Tapi dia berbohong sama saja. Petrus menjawab, kamu sama saja seperti Ananias, suamimu yang baru dikubur. Dan para pekubur ada di luar, sekarang giliranmu. Mendengar kata-kata itu, Safira pun jatuh ke tanah dan meninggal. Itu jika kita membohongi Tuhan akan begitu. Mari kita minta ampun kepada Tuhan, berdoa dan ini. Mari kita berdoa. Tuhan satu-satunya juru selamat, kami meminta ampun kepadamu karena sudah berbohong kepadamu. Kami manusia yang suka berbohong kepada Allah. Kami akan berjanji untuk menuntut ajaranmu. Kami tidak akan lagi seperti Safira dan Ananias. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Semoga cerita ini dapat kalian pahami di rumah. Dadah, jangan lupa like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.